Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang menjadi bahan perbincangan. Setelah beberapa waktu lalu Anies Baswedan mengubah beberapa nama jalan di ibu kota dengan nama-nama tokoh Betawi yang berujung penolakan dari beberapa elemen masyarakat. Karena kebijakan tersebut dianggap berimbas pada beberapa dokumen yang harus diperbaiki, sejalan dengan perubahan nama jalan yang baru. Dan kini Anies Baswedan, Gubernur Jakarta yang hanya menyisakan 2 masa jabatannya, kembali membuat gebrakan. Rabu 3 Agustus 2022, Anies Baswedan mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di 5 wilayah Jakarta menjadi Rumah Sehat. Penjenamaan atau branding ini dilakukan Anies dengan tujuan untuk mengubah pola pikir atau mindset warga tentang rumah sakit, sehingga dengan penggantian itu rumah sakit diharapkan tidak hanya didatangi dalam keadaan sakit saja, melainkan juga ketika dalam kondisi sehat. Peresmian perubahan nama dilakukan secara simbolis di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Anies akan mengubah 31 rumah sakit milik pemerintah di Jakarta yang akan diubah namanya. Namun hal tersebut belum berlaku pada rumah sakit swasta yang ada di ibu kota. Sementara rumah sakit swasta diserahkan kepada Kementerian Kesehatan. Perubahan nama rumah sakit menjadi rumah sehat lagi-lagi mendapat sorotan. Salah satunya dari anggota DPRD DKI fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak yang mengkritis cara Anies akan menimbulkan kerancuan. Menurut Gilbert, Anies tidak seharusnya merubah nama tersebut karena tata nama itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Gilbert juga mempertanyakan urgensi perubahan nama rumah sakit atau RS menjadi rumah sehat. Bagi dia, saat ini yang harus diubah adalah kondisi di dalam rumah sakit. Sementara itu, juru bicara PSI Sigit Widodo menilai bahwa perubahan nama tersebut adalah keliru. Pasalnya, Undang-Undang Kesehatan telah jelas menyebut istilah rumah sakit. Dan tidak sedikit juga pegiat media sosial yang mengkritik kebijakan Anies mengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Rata-rata mereka menyampaikan kebingungannya terhadap keputusan Anies Baswedan. Dan sekarang mari kita coba pahami dari sisi awam pengertian rumah sakit dan rumah sehat. Bagi kita tentu sudah terbiasa mendengar nama rumah sakit yang diperuntukkan bagi mereka yang sudah sakit berobat untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Lalu ketika rumah sehat, apakah mungkin pengertiannya adalah tempat berkumpulnya orang-orang sehat? Jika iya demikian adanya, apakah ada orang sehat yang mau datang ke rumah sakit? Benar-benar membingungkan. Meskipun harapan Anies Baswedan untuk mengubah mindset orang-orang agar rumah sakit tidak hanya dikunjungi untuk orang-orang yang sakit, namun logika saya sulit untuk mengartikan semua itu. Secara pribadi, saya sendiri datang ke rumah sakit untuk berobat. Lalu ketika saya sehat, buat apa datang ke rumah sehat yang notabene-nya adalah tempat untuk mengobati orang yang sakit? Saya sepakat dengan beberapa kritik yang disampaikan. Daripada mengganti nama, lebih baik memperbaiki fungsi fasilitas rumah sakit jika orang sehat menjadi salah satu sasaran pelayanan agar lebih peduli dengan kesehatannya. Kenapa tidak Anies menyediakan pelayanan tersebut? Daripada harus mengganti nama secara keseluruhan dari rumah sakit menjadi rumah sehat. Atau jangan-jangan manuver Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat hanya sebuah pengalihan isu semata. Karena kita tahu kemarin-kemarin pagar Jakarta International Stadium atau JIS roboh saat peresmian. Dan halte Transjakarta di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat juga mengalami kerusakan alias roboh. Padahal proyek tersebut menyerap anggaran yang lumayan besar.
Terlepas dari itu semua, apakah perubahan nama rumah sakit menjadi rumah sehat akan diikuti oleh seluruh rumah sakit di Indonesia? Atau malah sebaliknya, kebijakan Anies mengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat akan dianulir setelah mendapatkan kritikan dari berbagai pihak? Akhirnya, saya Dimas Fat undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.